Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tanqihul Qaulil Hasis Syarah Lubabil Hadis karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki bab yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Bermula bab yang ke-11 itu sabit pada menjelaskan keutamaan segala masjid-masjid. Qala Allah Ta'ala, telah berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Dalam rumah-rumah azinallah yang telah memberi izin oleh Allah, anturfa'a akan bahwa diangkatkan, wa yuzkara dan disebutkan, fiha dalamnya rumah, ismuhu akan namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi buyutin, buyut di sini berarti masjid. Fi buyutin dalam rumah-rumah yang memberi izin oleh Allah bahwa diangkat dan disebutkan dalamnya rumah akan namanya Allah. Sambungannya yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih ia untuknya Allah dan dalamnya rumah di pagi dan di sore hari. Ini kenapa beliau membawakan ayat ini? Karena ini menunjukkan tentang kemuliaan masjid. Allah memberi izin untuk dibesarkan suara, disebut Allah di dalamnya. Menunjukkan bahwa menyebut hal yang lain dalam masjid ini minimal ya tidak baik. Wa qala ta'ala, ini surat An-Nur ayat 36. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan ia akan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sungguhnya syiar Allah itu sebahagian dari ketakwaan hati. Jadi ini membahas tentang haji memang. Surat Al-Haji ayat 32 membahas tentang ibadah haji. Berkaitan dengan syiar-syiar haji termasuk juga Masjidil Haram. Makanya beliau membawakan ayat itu juga. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan ia akan kehormatan Allah, bahwa maka dianya siman itu khairul lahu, itu lebih baik baginya, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Jadi hurumatillah di sini para ulama mengartikan dengan Masy'aril Haram, Baitul Haram, Masjidil Haram, dan negeri yang haram. Masih ada masjidnya juga. Walaupun tentunya Masjidil Haram berbeda dengan masjid yang lain. Wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala, dan telah kami riwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an qala, berkata ianya Buraidah, qala Rasulullah, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innama buniyatil masajidu lima, buniyatlah, hanya saja dibangunkan akan masjid, naib fa'il buniyat, hanya saja dibangunkan akan masjid untuk yang dibangun akan dia masjid untuknya Jadi masjid itu dibangun untuk apa? Untuk ibadah, untuk zikir, untuk segala macam kepentingan umat Islam. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim, kadza fil azkar, demikianlah tertulis dalam kitab Al-Azkar milik Imam Nawawi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al masjidu baitu kulli mu'minin. Bermula masjid itu rumah setiap orang beriman. Rumah setiap orang beriman, artinya semua orang punya hak di masjid. Rawahu Abu Naim an Salman bi isnadin dhaif. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Naim dari Salman dengan isnad yang lemah. Jadi walaupun lemah di sini kata beliau, lakin
lahu syawahidu, tetapi sabit baginya hadis itu syawahid, ada pendukung-pendukung yang lain, hadis lain yang mendukungnya. Apa arti hadis? Fakullu muslimin lahu fihi haqqun. Maka bermula setiap muslim itu sabit baginya si muslim dalamnya masjid itu ada hak. Jadi semua muslim punya hak di masjid. Karena masjid itu bukan milik orang, tapi milik Allah. Jadi semua hamba Allah boleh menggunakannya. Qala al-Manawi, berkatalah oleh Al-Manawi. Apa kata Manawi? Wa fi riwayatin kullu taqiyyin. Sabit dalam satu riwayat itu bunyinya kulli taqiyyin. Artinya al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah setiap orang yang takwa. Nah, begitu dalam riwayat yang lain. Lakin la yushghiluhu bighairi ma buniyalah. Tetapi tidak menggunakan ianya si muslim atau tidak menyibukkan ianya si muslim akannya masjid tadi dengan bukan ma yang dibangun akan dianya masjid untuk nyama. Nah, memang masjid itu hak semua orang. Setiap orang yang bertakwa, setiap orang yang beriman punya hak di masjid, tetapi la yushghiluhu. Jangan menyibukkan ya, jangan menggunakan ya akannya masjid dengan bukan ma yang dibangun masjid untuk nyama. Jadi tujuan masjid dibangun apa? Untuk beribadah kepada Allah. Berarti kita setiap orang bertakwa menggunakan masjid untuk tempat ibadah. Jangan menggunakannya untuk tempat yang lain. Afada zalikal azizi, memberi faedah akan demikian, maksudnya menjelaskan akan demikian oleh Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat akan laki-laki mulazimal masjid, hal keadaan laki-laki, atau kita naat juga boleh. Idza ra'aitumur rajula, tapi enggak, ini maf'ul kedua ra'aitum. Bila engkau melihat akan laki-laki mulazimal masjidi, akan yang melazimkan masjid, selalu di masjid, fashhadu lahu, maka bersaksilah kamu untuknya bil iman, dengan keimanan. Nah, bersaksilah kalian memang laki-laki itu beriman, karena hanya orang yang beriman yang betah lama-lama di masjid. Apa arti fashhadu lahu bil iman? Iqta'u lahu bihi, artinya katakan olehmu, pastikan olehmu untuknya bihi, dengannya iman, dia memang orang yang beriman. Nah, karena katanya orang mukmin di masjid itu seperti ikan di air, bukan seperti burung dalam sangkar. Fa inna syahadata qaulun sadara ala muwata'atil qalbil lisan ala sabilil qat'i. Jadi beliau mengartikan fashhadu lahu, artinya iqta'u lahu, katakan olehmu, putuskan olehmu untuknya bihi, dengannya keimanan, dia benar-benar beriman. Kenapa beliau mengartikan fashhadu dengan iqta'u? Fa inna syahadah qaulun sadara ala muwatatatil qalbil lisan. Karena kesaksian itu perkataan yang terjadi di atas kesepakatan hati akan lidah, ala sabilil qat'i, di atas jalan pasti. Ketika kita bersyahadah, bersaksi, itu artinya kesaksian itu satu perkataan yang timbul dari memang sesuai dengan keyakinan kita. Ketika kita meyakini sesuatu seperti itu, kemudian kita katakan dengan lidah kita, itu namanya syahadah. Makanya beliau mengartikan fashhadu dengan iqta'u. Wa fi riwayati Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakimi wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri, "Idza ra'aitumur rajula." Dan sabit dalam riwayatnya Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim, Baihaqi dari Abi Sa'id al-Khudri itu. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad bunyinya seperti ini. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida. Bila engkau melihat akan seorang laki-laki yang membiasakan ia akan masjid, fashhadu lahu bil iman. Nah, maka bersaksilah kamu baginya dengan keimanan. Nah, jadi di sana lafadznya ya'tadu. Kalau di atas tadi enggak ada ya'tadu. Bila engkau melihat seorang laki-laki dia selalu di masjid. Di sini ya'tadu, membiasakan ke masjid. Bersaksilah untuknya dengan keimanan. Kenapa? Fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja khusus yang memakmurkan akan masjid Allah oleh orang-orang yang beriman ya dengannya Allah.
Hanya orang yang beriman kepada Allah yang bisa memakmurkan masjid. Seseorang yang selalu rajin ke masjid menunjukkan memang seorang yang beriman. Cuma nanti beliau akan menjelaskan apa sih maksud dia betah di masjid, biasa di masjid, apa sibuk nongkrong di masjid? Tentunya enggak. Wa hadza hadisun sahihun, bermula ini itu hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat itu yata'ahadul masjida. Yata'ahadu berarti ahada. Kita artikan berjanji ia akan masjid, bukan berjanji, memperhatikan ia akan masjid. Yata'ahadu, memperhatikan ia masjid. Jadi memperhatikan masjid berarti rajin ke masjid. Nah, kemudian beliau menjelaskan wal muradu bi'tiyadil masajid ayyakuna qalbuhu mu'allakan biha mundu yakhruju minha ila ayyauda ilaiha. Bermula yang dimaksud dengan i'tiyad, beliau membahas tentang hadis di atas i'tadul masjid. Bermula yang dimaksud dengan beradat ke masjid itu bahwa adalah hatinya itu mu'allakan, hatinya terikat dengannya masjid, mundu yakhruju, semenjak keluar ia darinya masjid, ila ayyauda ilaiha, hingga bahwa kembali ia ke masjid. Nah, itu arti ya'tadu, terbiasa ke masjid, beradat ke masjid, artinya hatinya selalu terikat. Setiap ada panggilan adzan datang. Wa nakala ba'dhum anin Nawawi, dan menakal oleh sebahagian mereka para ulama dari Nawawi, anin Nawawi, dari Imam Nawawi, ayyakuna syadidal hubbilaha. Jadi yang dinakal ini arti ya'tadu. Apa arti ya'tadu menurut Imam Nawawi? Ayyakuna syadidal hubbi laha, bahwa adanya seseorang itu syadidal hubbi, sangat-sangat cinta laha baginya masjid. Wal mulazamati lil jama'ati fiha, dan adanya seseorang itu syadidal hubbi, sangat suka bagi masjid dan sangat suka bagi mulazamah, atau mulazamata kita atah kemana? Kita atah mulazamah, kita atah bagi laha juga boleh. Adanya seseorang itu syadidal hubbi, sangat cinta bagi masjid dan sangat cinta bagi terus-terusan mulazamah, bagi terus-terusan lil jamaah, untuk berjamaah lah dalamnya masjid. Itu maksud beradat menurut Imam Nawawi, yaitu dia cinta kepada masjid, selalu berjamaah di dalam masjid. Walaisa maknahu dawamul qu'udi fiha, dan tidaklah maknanya beradat itu dawamul qu'ud, senantiasa duduk dalamnya masjid, bukan duduk-duduk doang. Kadza afadal Azizi, begitulah menjelaskan oleh Syekh Al-Azizi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Barang siapa yang berbicara ia dengan kalam dunia dalam masjid. Maksud kalam dunia, kalam yang tidak berguna, kalam yang lara, kalam yang mengandung dosa. Nah, bukan kalam dunia yang ada manfaatnya untuk seseorang hamba tersebut. Karena masjid juga bisa sebagai tempat musyawarah. Barang siapa yang berbicara ia dengan pembicaraan dunia dalam masjid, ahbatallah, nescaya menghapus oleh Allah akan amalnya arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Ya, ini ancaman. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tanbihil Akhyar. Telah berkatalah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya At-Tanbihil Akhyar. Apa kata beliau? Wa sunna apa nih? Wa sunna ayyuqala liman ansyada fil masjidi syi'ran ghaira matlubin faddallahu fak. Disunnahkan bahwa dikatakan bagi orang yang membaca nasyid ia dalam masjid akan satu syair. Jadi ansyada, membacakan, melagukan. Disunnahkan bahwa dikatakan bagi orang-orang yang melagukan ia dalam masjid akan satu syair, syair ghaira matlubin, syair yang tidak dianjurkan. Ya, syair-syair yang tidak berfaedah. Beda lagi dengan syair motivasi untuk santri supaya semangat menuntut ilmu misalkan, itu boleh. Karena masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Ini orang yang membacakan ia akan satu nasyid syair yang ghaira matlub, yang tidak pernah dianjurkan, tidak ada manfaatnya.
Apa yang disunnahkan dikatakan faddallahu fak. Semoga merobek fadda merobek oleh Allah akan mulutmu. Salah samaratin 3 kali kita ucapkan. Berarti ini kita perlu hati-hati jangan mengadakan acara-acara yang tidak bermanfaat di masjid. Wa yundabu tanzihul masjid an hadisid dunya wa khusumatin wa raf'i sautin wa syahri silahin. Dan disunnahkan akan membersihkan masjid dari hadisid dunia, dari omongan dunia yang tidak bermanfaat. Wa khusumatin, disunnahkan akan membersihkan masjid dari cerita hadis, salah satu arti hadis tentang perkataan-perkataan dunia. Wa khusumatin, perdebatan. Wa raf'i sautin, dan dari berteriak-teriak, membesarkan suara. Wa syahri silahin, mengeluarkan pedang dan senjata. Ngapain berperang di masjid kan? Berkelahi. Wa yukrahu ayyattakhidha minhu mahallan makhsusan la yusalli fihi ghairuh. Dimakruhkan bahwa menjadikan mengambil darinya masjid mahallan makhsusan, akan tempat yang khusus yang tidak sholat padanya tempat oleh selainnya seseorang. Ini makruh. Makruh kita menanda tempat khusus di masjidnya. Di belakang tiang itu khusus kita yang sholat, orang lain enggak sholat di situ, nggak boleh. Nah, artinya nggak boleh ditanda-tanda lah bagian masjid milik semua orang. Dimakruhkan bahwa mengambil dari masjid mahalan makhsusan, akan satu tempat yang khusus yang tidak sholat padanya tempat oleh lainnya. Wa yukrahu tadafu'ul imamah, dimakruhkan akan tolak menolak imam. Jadi tolak menolak imam? Semua pengen jadi imam atau mendorong orang lain untuk jadi imam. Tadafu' itu saling menolak. Engkau jadi imam, si fulan tolak kamu aja jadi imam, kamu jadi imam. Ini masa-masa krisis imam. Jadi makruh itu. Karena ini membuat sedikit riuh. Dimakruhkan akan tolak menolak imam. Bal yataqaddamu man lahu haqqul imamah. Tetapi mestinya mendahulukan yataqaddama yataqaddamu man lahu haqqul imamah. Tetapi majulah oleh siman yang sabit baginya itu hak imam. Kalau ada imam ratib langsung maju aja. Warawa Muslimun wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Hurairah. Telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Hakim dari Abi Hurairah. Khabara akan khabar. Jadi khabara kita mudah kepada jumlah sesudahnya. Khabara iza. Karena khabara ini enggak ada tanwinnya. Meriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Hakim dari Abi Hurairah, khabara iza ra'aitum. Akan khabar, apa khabar itu? Iza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratan. Bila engkau melihat akan orang yang menjual atau membeli yabta'u membeli, mutawa'ah. Bila engkau melihat akan orang yang menjual atau membeli dalam masjid, faqulu, maka katakan olehmu baginya la arbahallah, semoga tidak menguntungkan oleh Allah tijaratak, akan perdaganganmu. Ini keras nih. Kalau ada orang yang jualan dalam masjid, jadi masjid bukan tempat jualan. Kalau di luar masjid boleh. Wa idza ra'aitum may yanshudu fihi dhallatahu faqulu lahu la raddahallahu alaik. Dan apabila engkau melihat akan orang-orang yanshadu, yang mencari fihi dalamnya masjid, dhallatahu, akan barangnya yang hilang. Dhallah itu barangnya yang hilang. Al-ilmu atau al-hikmah dhallatul mu'minin. Sering kita dengar. Hikmah itu barang hilangnya orang beriman, dimanapun dia menemuinya dia akan mengambilnya. Jadi di sini dhallah, barang yang hilang. Apabila engkau melihat akan seseorang mencari dalam masjid, dhallatahu, akan barangnya yang hilang, faqulu lahu, niscaya maka katakan olehmu bagi orang tersebut, la raddahallah, semoga tidak mengembalikan akannya dhallah, akan barangnya yang hilang oleh Allah alaika kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada. Apa alasan dianjurkan untuk mengatakan la arbahallahu tijaratak, la raddahallahu alaik? Kenapa? Fa innal masajid, karena sesungguhnya masjid-masjid itu lam tubna, tidak dibangun akan dianya masjid lihaza, untuk ini jual beli atau mencari barang yang hilang. Qauluhu yabta'u ay yashtari. Ucapannya dalam hadis tadi yabta'u ay yashtari, membeli. Qauluhu faqulu, bermula ucapannya, ucapan hadis atau ucapan Nabi itu bermula ucapannya Nabi faqulu ay nadban.
Jadi katakan olehmu sunat hukum mengatakan la raddahallahu alaik. Qauluhu la arbahallahu, bermula ucapannya hadis atau ucapan Nabi la arbahallahu du'aun bil khusran. Itu doa dengan kerugian. La arbahallah. Semoga tidak menguntungkan oleh Allah akan dagangmu. Apa maksudnya? Du'aul bil khusran, itu mendoakan dengan kerugian. Qauluhu yanshadu bi fathah awalihi. Jadi qauluhu bermula ucapannya hadis yanshadu, cara membacanya bi fathi awali dengan fathah ya yanshadu. Dan sukun yang kedua yanshadu. Kenapa? Beliau mendhabit ini kenapa? Karena kalau yunshid artinya membaca nasyid, membaca syair. Ini yanshudu, sulasi. Nasyada yanshadu. Nah, dengan patah awalnya yaitu ya dan dengan sukun yang kedua wa sukun insaniyah, sukun shin. Wa dhammis shinil mu'jamah, dan boleh juga dengan dhammah shin yang mu'jamah yanshudu. Fathah yaf berarti fa'ala yaf'ulu ay yatatallabu. Jadi kalau kita baca yanshudu artinya yatatallabu, mencari ia barangnya yang hilang. Wa fi hadzal hadisin nahyu an nashdid dhallati fil masjid. Tapi dalam ini hadis itu ada larangan dari mencari barang yang hilang dalam masjid. Wa raf'i sauti fihi lil ijarati wa nahwiha minal uqud. Tapi dalam ini hadis itu ada larangan, mubtada muakhar, ada larangan dari mencari barang yang hilang dalam masjid, larangan dari mengangkat suara dalamnya masjid, lil ijarah untuk sewa menyewa, wa nahwiha dan seumpamanya ijarah, minal uqud dari berbagai macam akad. Jadi ada larangan akad jual beli dalam masjid ya. Qala Nawawi, berkatalah oleh Imam Nawawi naqlan an ba'dil ulama. Berkata oleh Imam Nawawi karena menakal dari sebahagian para ulama. Artinya Imam Nawawi juga mengambil dari ulama yang lain. Apa kata Imam Nawawi? Yukrahu raf'u sauti fil masjidi bil ilmi wa ghairih. Dimakruhkan akan mengangkat, membesarkan suara dalam masjid dengan ilmu dan lainnya ilmu. Jadi berarti mengajar juga dalam masjid nggak boleh keras-keras. Wa ajadza Abu Hanifah wa Muhammad bin Salamah min ashabi Malik raf'a sauti fihi bil ilmi wal khusumah. Membolehkan oleh Abu Hanifah dan oleh Muhammad bin Salamah dari teman-teman Imam Malik, apa yang beliau bolehkan raf'a sauti, akan mengangkat suara dalamnya masjid bila ilmi dengan ilmu dan khusumah. Jadi menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, bukan Imam Malik, Muhammad bin Salamah teman Imam Malik, boleh membesarkan suara dalam masjid kalau tujuannya bil ilmi dengan mengajarkan. Besar suara dalam mengajar wal khusumah. Bil khusumah di sini maksudnya adalah menyelesaikan permasalahan, perselisihan. Khusumah perselisihan misalkan, percekcokan antara umat kemudian diselesaikan dalam masjid, besar suaranya, timbul suara besar boleh. Wa ghairi zalik mimma yahtaju ilaihi nas, dan lain demikian dengan ilmu dan khusumah, mimma yahtaju ilaihi daripada mama yang butuh kepadanya oleh manusia. Jadi kalau memang hal-hal yang dibutuhkan oleh umat sehingga perlu dibesarkan suara, dibolehkan, seperti bikin pengumuman dalam masjid. Ya, kenapa? Li'annahu majma'uhum, karena masjid itu tempat berkumpul mereka. Wala budda lahum minhu, tidak boleh tidak bagi mereka darinya masjid. Nah, masjid tempat berkumpul orang yang beriman, segala hal yang dibutuhkan oleh orang yang beriman berarti bisa diselesaikan di masjid. Summa qala al-Azizi naqlan an syaikhihi. Kemudian berkatalah oleh Syekh Azizi karena beliau mengambil dari gurunya beliau. Apa kata beliau? Yang bagi alla yukraha raf'u sauti bil mau'idhati fihi. Sepantaslah bahwa tidak dimakruhkan akan mengangkat suara dengan memberi nasihat dalamnya masjid. Ya. Jadi memang sepantasnya begitu. Memberi nasihat dalam masjid, kalau makruh mengangkat suara antara orang nggak bisa dengar. Jadi ngantuk semua jamaah. Wa hadzal hadisu syahidun lahu. Bermula ini hadis itu menjadi saksi baginya ucapan Azizi. Ya. Ini hadis yang mana? Ini kebanyakan hadis tadi.
Nggak ada hadis di sini ya. Wa hadzal hadis syahidun lahu. Tadi dalam hadis dilarang mencari barang yang hilang, dilarang mengangkat suara untuk apa? Untuk ijarah, untuk akad-akad. Kemudian kata Syekh Azizi, karena beliau mengambil dari guru beliau, sepantaslah bahwa tidak dimakruhkan akan membesarkan suara dengan nasihat dalamnya masjid. Ya. Bermula ini hadis itu menjadi saksi mendukung baginya ucapan Azizi. Mungkin mendukung secara pemahaman. Karena kalau nggak boleh diangkat suara untuk akad, jual beli segala macam, berarti untuk hal yang lain boleh. Barangkali seperti itu. Wa khutbatul Jum'at wa ghairuha min dzalik. Dan bermula khutbah Jumat dan lainnya khutbah Jumat itu min dzalik, sebahagian demikian mau'idhah. Jadi masuk dalam kata mau'idhah khutbah Jumat dan lainnya khutbah Jumat. Wa kadza jami'u ma yustahabbu fihi raf'u sauti kal adzani wal iqamati wat talbiyati was salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wat takbir fil ain. Demikian pula tidak sepantasnya makruh jami'u ma, semua ma yang disunnahkan padanya ma akan mengangkat suara. Setiap hal-hal yang memang perlu untuk dibesarkan suara ketika dilakukan dalam masjid berarti enggak makruh. Kal azan, seperti azan, wal iqamati, iqamah, wat talbiyah, membaca talbiyah misalkan di hari lebaran haji, was salati 'alan nabi, seperti berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wat takbir, dan seperti takbir pada hari raya fil ain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabi bersabda, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bikalamil lagwi. Sesungguhnya malaikat itu yatakarrahun. Yatakarrahun ada tersakiti. Malaikat itu tersakiti ya minal mutakallimin, dari orang-orang yang berbicara dalam masjid, berbicara bikalamil lagwi, dengan kalam yang laga, bil kalamil batili, dengan kalam yang batil. Wal juri, dan dengan kalam yang jur. Apa arti jur? Kalamil ma'ili anil haq, kalam yang jauh dari kebenaran. Jur aniaya, jauh dari kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nabi bersabda, syarrul buka'i. Syarrul buka'i, buka'i jamak buk'atun, buk'atani buka. Syarrul buka', seburuk-buruk bagian bumi. Buka'il buldan, seburuk-buruk bagian bumi dari satu negeri. Wa fi riwayatin syarrul bilad, dalam satu riwayat bunyinya syarrul bilad, seburuk-buruk negeri, aswaquha, itu pasarnya negeri. Syarrul buka, seburuk-buruk bagian bumi, itu pasarnya bumi, pasar. Jadi kita harus menciptakan pasar yang tidak buruk. Bukan berarti kita meninggalkan pasar, tidak. Nabi justru menganjurkan para sahabat untuk menghidupkan pasar di Madinah. Ini seburuk-buruk pasar secara umum karena banyak maksiat di pasar. Tapi kita berusaha untuk membangun pasar yang lebih maju, yang jauh dari kemungkaran. Seburuk-buruk bagian bumi yaitu aswaquha, pasarnya bumi. Kenapa? Lima yaqa'u fiha minal ghasyi wal aimanil kadhibah. Karena ma yang terjadi dalamnya pasar, minal ghasyi, dari penipuan, wal aiman. Aiman kita baca bukan iman. Aiman, sumpah-sumpah. Aimanil kadzibah, sumpah palsu. Karena banyak orang yang suka sumpah palsu demi untuk menjual barang dagangannya. Berarti yang berdagang ini harus yang berilmu supaya pasar tidak jelek. Wa khairul buka'i masajiduha, dan bermula sebaik-baik bagian bumi itu masjidnya bumi. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, syarul buldani aswaquha wa khairu buka'ihal masajid. Beda lafadznya. Dalam riwayat yang lain, syarul buldan, seburuk-buruk negeri, itu pasarnya negeri. Wa khairu buka'iha, sebaik-baik bagiannya bumi, itu al-masajid. Rawahul Hakim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Al-Hakim an Jabir ibni Mat'am, dari Jabir bin Mat'am. Mat'am apa Mut'im? Wahwa hadisun sahih, dianya hadis itu hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yang lain itu, syarul majalisil aswaq wat turuq. Syarul majalisil aswaq wat turuq.
Bermula seburuk-buruk majelis itu pasar-pasar dan jalan-jalan. Turuk ini jamak dari tarik. Jadi majelis yang buruk. Jadi syarrun ini asalnya isim tafdil, asyarrul majalis. Cuma karena banyak penggunaan, hamzahnya dibuang. Sama kayak khairun, akhyar. Seburuk-buruk majelis pasar karena alasan tadi banyak kemungkaran. Dan jalan-jalan karena di jalan juga orang susah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, suka ngomongin orang. Nah, walaupun dalam masjid juga ada peluang untuk orang gosip, namun rata-rata dalam masjid orang lebih banyak beribadah. Wa khairul majalisil masajidu, dan sebaik-baik majelis itu masjid. Fa illam tajlis fil masjidi falzam baitak. Maka jika engkau tidak duduk dalam masjid, maka falzam, lazimkan olehmu akan di rumahmu. Kalau engkau enggak ke masjid, ya tetap di rumahmu, jangan kemana-mana. Rawahu Tabraniyu an Wa'ilah bi isnadin hasan. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Tabrani dari Wa'ilah, dari Wasilah dengan isnad yang hasan. Jadi kita perlu membaca juga kitab Mustalahul Hadis. Biar kita tahu hadis sahih apa, hasan apa, dhaif apa. Karena hadis banyak banget modelnya, namun secara umum bisa dibagi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hasan itu ada ulama yang memasukkannya dalam golongan hadis sahih, ada juga yang memasukkannya dalam golongan hadis dhaif. Nah, jadi hadis hasan itu berarti hadis sahih yang paling lemah, hadis sahih yang paling rendah derajatnya ya hadis hasan. Nanti juga dibagi ada hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Ada 100-an nama hadis, istilah hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Bila masuklah oleh salah satu kamu ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjida, ini masjida ini isim makan yang muhtas. Jadi mansubnya enggak boleh jadi dharaf, harus pakai huruf jar, kecuali ini kita jadikan maf'ul. Apabila memasuki oleh salah satu kamu akan masjid berarti fala yajlisu, ini yajlisu, maka tidak duduk ia hingga sholat ia 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Atau kalau enggak sholat menggantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wal Bukhari oleh Imam Bukhari, wa Muslimun oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan oleh Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan oleh Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah dan oleh Ibnu Majah, an Abi Qatadah dari Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, wa Ibnu Majahin an Abi Hurairah, dan diriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Qala al-Alqami, berkatalah oleh Alqami, apa kata beliau? Naklan an ba'dihim, karena Alqami ini mengambil dari sebahagian mereka ulama. Hadzal adadu la mafhuma li aksarihi bittifaqin. Nah, bermula ini adat itu tidak bisa dipahami. Kenapa? Apa maksudnya? Bermula ini adat itu tidak bisa la mafhuma li aksarihi bittifaqin. Bermula ini adat itu tidak ada pemahaman, tidak bisa dipahami. Li aksarihi bittifaqin. Oh, gini. Tadi beliau menyatakan dalam hadis, barang siapa yang masuk masjid tidak duduk ia hingga sholat ia 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kenapa harus 2 rakaat? Ya, qala al-Alqami, berkatalah oleh Alqami, beliau menakal dari sebahagian mereka, hadzal adat la mafhuma li aksarihi bittifaq. Bermula ini adat itu tidak ada pemahaman
bagi kebanyakannya adat bittifakin dengan kesepakatan para ulama. Artinya maksudnya begini, siapa yang masuk masjid jangan duduk ia hingga sholat 2 rakaat. Apa harus 2 rakaat? Enggak boleh lebih. Enggak. Ini bilangan tidak dipahami bagi kebanyakannya bilangan dengan sepakat ulama. Sepakat ulama 2 rakaat itu bukan batasan. Artinya boleh juga lebih, enggak apa-apa. Cuma yang jadi khilaf nanti apakah kalau salat 1 rakaat doang dianggap tahiyat masjid atau tidak. Seperti kita masuk masjid tengah malam mau salat witir misalkan 1 rakaat. Nah ini. Jadi kalau untuk di atas 2 rakaat itu enggak berarti kita harus memahaminya enggak boleh lebih dari 2 rakaat, bukan. Itu maksudnya hadzal adadu la mafhuma li aktsarihi bittifaq. Wa ikhtilafa fi aqallih, diikhtilafkan orang pada sekurang-kurangnya adat. Was sahih i'tibaruhu. Bermula yang sahih itu i'tibarnya adat. Artinya i'tibarnya adat mesti 2 rakaat. Fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqalla min rak'atain. Maka tidak tertunailah oleh ini sunnah, tidak terlaksanalah ini sunnah dengan kurang dari 2 rakaat. Jadi berdasarkan hadis di atas baru dianggap tahiyat masjid harus 2 rakaat minimalnya. Wattafaqa immatul fatawa ala annal amra fi dzalika lin nadab. Dan sepakatlah oleh imam-imam pemberi fatwa kepada bahwa sungguh perintah dalam demikian hadis itu untuk nadab, sunat. Fala yajlis. Tidak duduk ia. Fala yajlis, maka jangan duduk ia. Hatta yusalliya, hingga sholat ia. Jadi melarang duduk. Berarti kan diperintahkan untuk berdiri. Dilarang duduk hingga sholat 2 rakaat. Berarti kan diperintahkan sholat 2 rakaat. Jadi perintah itu maksudnya untuk sunnah, bukan wajib. Summa qala al-Azizi, kemudian berkatalah oleh Syekh Azizi, saya enggak tahu Syekh Azizi siapa, beliau banyak banget. Syekh Nawawi banyak banget mengambil pendapat Syekh Azizi ini. Apa kata Syekh Azizi? Wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasara al-faslu syar'a lahu syuri'a lahu fi'luha. Apabila duduk ia hal keadaan ia itu yang lupa, begitu masuk masjid langsung duduk lupa, aw sahiyan. Nasiyan, apa beda nasiyan sama sahiyan? Jadi nasiyan lupa sama sekali atau sahiyan, apa beda nasiyan sama sahiyan? Sujud sahwi. Ini harus lihat kamus nih. Apabila duduk ianya seseorang hal keadaan seorang itu nasiyan yang lupa. Lupa au sahiyan atau lalai, barangkali artinya lalai. Nasiyan memang lupa, sahiyan awalnya pengen sholat, tapi kemudian lupa duduk, kemudian teringat. Ya, dua-duanya akhirnya teringat di belakangnya. Maka sural faslu, dan pendeklah oleh fasal. Jadi lupa sebentar atau lalai kemudian langsung ingat. Nah, itu maksudnya wakasural faslu, pendeklah oleh fasal. Syuri'a lahu. Niscaya tetap disyariatkan baginya seseorang fi'luha, akan melaksanakannya salat sunnah tahiyat. Wa tatakarraru wa tatakarraru bitakarrurid dukhul, dan berulang-ulang ianya sunnah 2 rakaat bitakarrurid dukhul, dengan sebab berulang-ulang masuk. Setiap kali masuk masjid tetap sunnah salat tahiyat. Walau angkurben, sekalipun ada ianya masuk dari dekat, maksudnya baru sebentar masuk keluar, masuk lagi, tetap sunnah salat lagi. Wa yukrahu ayyajlisa min ghairi tahiyatin bila udhrin. Dimakruhkan bahwa duduk ia daripada ketiadaan tahiyat dengan enggak ada udhur. Makruh masuk masjid langsung duduk, enggak salat tahiyat tanpa udhur. Wa tahsulu bi fardin wa wirdin wa sunnatin la bi rak'atin wa salati janazatin. Dan hasil ianya tahiyat dengan salat fardu. Masuk masjid langsung salat zuhur, udah dianggap tahiyat. Dan hasil ianya tahiyat masjid dengan fardu wa wirdin, dan dengan wirid. Masuk wirid ini salat wirid. Salat sunnah yang kita jadikan sebagai wirid kita. Jadi wirid itu sesuatu amalan yang kita tetapkan terus-menerus. Misalkan kita biasa setiap hari salat sunat 10 rakaat, masuk masjid salat 10 rakaat. Itu sudah bisa mewakili tahiyat juga di situ. Nah, jadi hasil ianya tahiyat dengan salat fardu, dengan wirid, bukan wirid zikir maksudnya, dan dengan sunnah. Jadi sunnah salat sunat apapun.
La birakaatin wa salati janazatin. Tidak hasil dengan satu rakaat dan dengan sholat jenazah. Masuk masjid sholat jenazah itu belum tertunai hak masjid, penghormatan terhadap masjid. Wa yuharrimu biha qaiman, dan mentahrim ya. Wa yuharrimu maksudnya mentahrim, wa yuhrimu. Wa yuhrimu biha, mengihram ia dengannya tahiyat, dengannya salat tahiyat qaiman hal keadaan ia itu yang berdiri. Artinya kita melakukan takbiratul ihram ketika berdiri kalau salat tahiyat. Wala yajlisu fiha, dan tidak duduk ia fiha dalamnya salat tahiyat. Jangan dalam salat tahiyat anjurannya tidak duduk, berdiri. Nah, walaupun salat sunat sebenarnya boleh juga duduk. Nah, tapi salat tahiyat masjid ini dibedakan. Ada ulama yang membedakan kelihatannya. Jadi bertakbiratul ihram ia dengannya salat sunat tahiyat tadi hal keadaan ia yang berdiri. Wala yajlisu fiha, tidak duduk ia dalamnya salat tahiyat. Wa huwa makhtarahu Dzarkashi. Ini adalah ma yang memilih akannya ma oleh Dzarkashi. Begitu menurut Dzarkashi. Waqala al-Asnawi, berkatalah oleh Syekh Asnawi, habis. Berkatalah oleh Asnawi, lau ahrama biha qaiman summa aradal julusa fal qiyasu adamul mani. Menurut Imam Asnawi, jikalau takbiratul ihram ya dengannya salat tahiyat hal keadaan berdiri kemudian bermaksud ia akan duduk, fal qiyasu maka bermula qiyas itu tidak ada larangan. Nah, kenapa salat tahiyat harus sambil berdiri? Karena begitu kita masuk masjid kemudian duduk agak lama sedikit, jadi hilang sunnahnya, hilang, waktunya habis. Makanya kata beliau harus takbir sambil berdiri. Namun kata Syekh Asnawi, jikalau takbiratul ihram ya dengan sholat sunat tahiyat tadi sambil berdiri, kemudian pengen duduk, ya kelihatannya boleh. Wa qadzad Dumairiyu, demikian pula, sabit demikian itu Dumairi. Syekh Dumairi juga berkata seperti Syekh Asnawi. Wal awalu aujah, bermula pendapat pertama itu lebih kuat kelihatannya, yaitu salat sambil berdiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya. Irtafa'at, terangkatlah oleh masjid, hal kata masjid itu yang mengadukan ia min ahliha dari isinya masjid. Siapa isinya masjid? Alladzina, orang-orang yang berbicara oleh mereka dalamnya masjid dengan kalam dunia. Jadi nggak tahu kapan nih masjid naik ke langit mengadukan tentang orang yang dalam masjid, orang-orang yang berbicara dalam masjid dengan ucapan kalam-kalam dunia yang tak berguna. Fastastakbiluhal malaikah, maka menerima akannya masjid tadi oleh malaikat. Atau maka menerima akannya aduan malaikat. Maka menerima akannya aduan masjid, malaikat oleh malaikat. Fatakulu, maka berkata ianya malaikat, irji'i, kembalilah kamu. Faqad ba'asna bihalakihim, sungguh kami telah mengutus dengan kehancuran mereka. Itu orang-orang yang sibuk mengacau di masjid akan dihancurkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam tadzalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika dhu fil masjid. Barang siapa yang menyalakan ia akan satu lampu dalam masjid dengan kadar ma yang berputar ianya ma dalam mata. Jadi barang siapa yang menyalakan lampu dalam masjid, zaman dulu nggak ada listrik. Jadi orang membawa lilin, lampu tempel segala macam. Jadi orang-orang yang menyalakan, menerangi dalam masjid walaupun seukuran yang sangat kecil sekali, hanya untuk ukuran bisa dilihat jalan-jalan setapak oleh mata, lam tadzalil malaikah, senantiasalah malaikat itu mohon ampun ya untuknya. Madama dzalikaddu, selama tetaplah demikian cahaya itu dalam masjid. Nah, ini berarti sekarang kita isi token masjid. Kita bayarkan listrik masjid nih. Biar malaikat minta ampun untuk kita selama cahaya dari token yang kita bayarkan itu menyala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man basata hasiran, barang siapa yang menghamparkan ia akan satu tikar. Kita belikan tikar, kita hampar di masjid. Apa arti hasir?
Wahwal khashanul mansuj al mafrush. Dianya hasir itu al khashan, kain kasar, al mansuj yang dianyam, al mafrush lagi yang dihamparkan dalam masjid. Ya tikar lah bahasa kita, anyaman. Barang siapa yang menghampar ia akan tikar dalam masjid, lam tadalil malaikah. Senantiasalah malaikat tastaghfirulahu, mohon ampuninya malaikat untuknya, madama dzalikal hasiru fil masjid. Selama tetaplah tikar itu dalam masjid. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man akhraja kazratan, barang siapa yang mengeluarkan ia akan satu kotoran, najasan atau tahiran. Kotoran baik yang najis atau suci, kotoran. Ada kotoran dalam masjid. Baik najis ataupun benda-benda jorok. Mengeluarkan ia akan kotoran dari masjid biqadri ma yaduru, dengan kadarma yang berputar ia dalam mata. Maksudnya kotoran itu kecil banget. Seukuran bisa dilihat oleh mata, misalkan kecil. Akhrajahullahu ta'ala min a'dami dhunubih. Dia mengeluarkan akan nyasiman oleh Allah Ta'ala dari dosa besarnya, min a'dami dzunubihi, dari yang besar dari dosa-dosanya. Artinya ini hadis targhib, menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan di masjid. Makanya di sini para ulama nanti memakruhkan merokok dalam masjid. Bahkan ada yang mengharamkannya. Makan-makan juga kecuali bisa menjaga kebersihan. Wa fi riwayatin anna dzalika muhurul huril ain. Dan sampai dalam satu riwayat bahwa sungguh demikian itu muhur. Muhur itu jamak dari mahrun. Sampai dalam satu riwayat itu bahwa sungguh demikian membersihkan masjid tadi itu muhurul huril ain. Itu apa namanya? Muhur, mahar. Mas kawinnya bidadari. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man akhraja adzan minal masjid. Barang siapa yang mengeluarkan ia akan kotoran dari masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya membangun oleh Allah baginya siman akan satu rumah dalam sorga. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id bi isnadin dhaif, dengan isnad yang dhaif, hadis lemah. Tapi untuk fadailul a'mal boleh. Waqala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La taj'alu masajidakum katturuk. Janganlah kalian menjadikan akan masjid-masjid kalian seperti jalanan. Jalanan berarti kan orang suka buang sampah sembarangan ini itu. Masjid jangan. Jadi jalan juga mestinya jangan, kan orang Islam an-nadhafatu minal iman, sering kita dengar kebersihan sebagian dari iman, tapi kita jarang mempraktekkannya. Wa hadzal hadis saqitun fi ba'dhin nusakh. Bermula ini hadis itu yang gugur pada sebahagian naskah. Pada sebahagian kitab kitab Lubabul Hadis enggak ada hadis ini terakhir ini. La taj'alu masajidakum katturuk, enggak ada, tapi dalam kitab yang kita baca ini ada. Jadi sampai di sini semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli masjid, pencinta masjid, orang-orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid. Sampai di sini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.